Assalamualaikum Pak Boy. Waalaikumsalam Guna. Mau nanya-nanya itu Pak Boy tentang lebah galau-galau. Itu lebah galau-galau ini jenisnya jenis apa ya Pak Boy? Jadi lebah galau-galau ini kalau di orang awam tahu itu namanya lebah trigona. Jadi lebah tanpa sengat gitu. Kalau di Sumatera Barat orang lebih mengenal dengan nama lebah galau-galau. Itu biasanya dia bersarang di rumah-rumah, di dinding rumah-rumah kayu yang udah mulai melapuk gitu. Nah sekarang bagi peternak lebah galau-galau itu sekarang dibudidayakan gitu. Ya, jadi lebah trigona atau lebah galau-galau ini memiliki beberapa jenis, ya kan. Cuman yang ada di lahan kita itu ada dua jenis, Thoracica dan Itama gitu. Nah kalau perbedaan fisiknya, Thoracica ini itu fisiknya lebih besar daripada Itama. Nah kemudian kemampuan produksi madunya juga lebih besar jenis Thoracica dibandingkan jenis Itama. Dari aspek budidaya ini kita bisa kembangkan madu lebah galau-galau ini minimal memenuhi 3 syarat. Yang pertama itu adalah manisan dari bunga atau nektar cair namanya. Nektar cair ini biasanya berasal dari tumbuhan lamtoro atau kalau orang awam bahasa umumnya kalianda ya. Atau dari dikembangkan orang juga dibudidayakan bunga air mata pengantin. Nah itu banyak cairan manisnya gitu. Nah alhamdulillah itu kayak pohon lamtoro atau pohon kalianda itu banyak di sekitaran lingkungan kita, ya kan. Radius malahan itu paling 300 meter dari tempat budidayanya itu luar biasa banyaknya, ya kan. Kemudian kita juga tanam tanaman bunga air mata pengantin sebagai sumber makanan yang berasal dari nektar cair bunga. Kemudian yang kedua adalah serbuk bunga untuk menghasilkan bipolennya. Nah, kalau alhamdulillah di lingkungan kita ini kita banyak tanam bunga, ya kan, dengan berbagai macam jenis. Nah itu makanan dari serbuk sari bunga untuk menghasilkan bipolen. Yang ketiga adalah tanaman yang mengandung getah-getah. Nah itu contohnya misalnya ada tanaman buah seperti mangga, manggis, pohon karet sendiri. Nah itu gunanya untuk sarangnya. Nah jadi dia bikin sarang. Kalau Guna lihat sendiri itu kan semacam ada kayak getah, ya kan. Nah jadi getahnya itu untuk membuat sarangnya itu tempat dia mengisi madu, tempat dia berkembang biak itu berasal dari makanan yang dimakannya itu berasal dari pohon-pohon yang mengandung getah-getahan gitu, seperti itu. Kalau untuk masa panennya itu kita nunggu berapa lama ya Pak? Nah itu tergantung ya. Kalau cuaca panas, ya kan, kalau cuaca panas itu insya Allah kalau 1 bulan itu bisa kita panen gitu loh. Nah kalau jenis Itama ini kita insya Allah mudah-mudahan itu standarnya 0,6 sampai 0,7 liter per bulannya kalau koloninya udah berkembang dengan baik. Nah kalau Thoracica itu bisa di atas itu, kurang lebih 1 liter dapat kalau untuk jenis Thoracica. Terus kalau untuk kedepannya prospeknya gimana Pak? Prospeknya luar biasa. Jadi ini beberapa teman-teman yang udah mencoba meminum madu lebah galau-galau ini, khasiatnya luar biasa, ya kan. Makanya banyak yang permintaan dan harganya pun kalau kita lihat itu lebih mahal daripada madu lebah biasa. Nah kalau madu lebah biasa kalau kita ini dijual orang itu satu botolnya 150.000 sampai 200.000 ya. Nah kalau madu lebah galau-galau ini memang ini jumlah produksinya nggak banyak, ya, makanya juga khasiatnya banyak, ya kan, tapi produksinya sedikit. Nah harganya pun lebih mahal daripada madu yang biasa. Nah biasanya itu dijual oleh peternak madu lebah galau-galau ini 1 liternya itu kurang lebih di atas 1 juta rupiah per liternya. Nah biasanya karena 1 liternya agak mahal, biasanya itu diecer sama pedagang. Jadi untuk botol 250 ml itu dijual 250 sampai 300.000 rupiah per botolnya untuk ukuran 250 ml. Kita baru saja selesai memanen lebah galau-galau dari salah satu sarangnya. Alhamdulillah kita sudah dapat lumayan. Oke, untuk yang lainnya akan kita lanjutkan besok. Oke, untuk
Pemanenannya tidak sulit. Kita cukup menggunakan alat seperti ini. Ini akan bekerja untuk menghisapnya. Nanti kita cukup membuka secara perlahan sarangnya tanpa mengganggu aktivitas mereka. Diusahakan jangan sampai ada gerakan yang terlalu cepat, mengakibatkan lebah itu akan stres. Dia akan mungkin bisa menyerang kita dengan masuk ke telinga atau yang lainnya, karena dia tidak punya sengat gitu. Terus untuk proses pengambilan madu cukup dengan membuka lubang-lubang yang tempat madunya, kita cukup masukkan alat penghisap ini, dia akan masuk ke dalam tabung.